Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Di video kali ini kita akan membahas salah satu pertanyaan, apakah PNS boleh mengajukan kredit KUR? Nah, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Nah, pertanyaan apakah PNS boleh mengajukan kredit KUR dapat dijawab dengan merujuk pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Permenko Perekonomian nomor 1 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat. Nah, jadi Bapak Ibu bisa download ya. Nah, apa saja isinya? Dalam pasal 1 regulasi tersebut dijelaskan secara rinci bahwa KUR adalah kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur individu atau perorangan, badan usaha dan atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Nah, itu di pasal 1 ya. Kemudian dalam ayat 10 pasal 1 dipertegas bahwa penerima KUR adalah individu atau perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha secara produktif. Nah, jadi bisa secara individu atau bisa juga secara kelompok. Kemudian lebih lanjut dijelaskan secara rinci dalam pasal 3, yakni penerima KUR terdiri atas 1. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kemudian usaha mikro, kecil, menengah dari anggota keluarga dari karyawan atau karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai pekerja migran Indonesia. Nah, jadi kalau misalkan ada saudaranya yang menjadi karyawan atau karyawati, ya, itu bisa melakukan peminjaman KUR. Kemudian usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja migran Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri. Kemudian usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain. Nah, ini misalkan di Kalimantan Utara dengan Malaysia. Kemudian usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang telah memasuki masa persiapan pensiun. Nah, ini jelas ya Bapak Ibu. Jadi PNS itu bisa mendapatkan KUR ya, dengan syarat usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan pegawai negeri sipil, TNI ataupun Polri. Kemudian usaha mikro, kecil, dan menengah bukan aparatur sipil negara, TNI, Polri. Kemudian kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi kelompok usaha atau 2 gabungan kelompok tani atau nelayan atau gapoktan. Kemudian usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Nah, ini bisa ya, pekerja yang baru kena PHK. Kemudian calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Kemudian calon peserta magang di luar negeri dan atau usaha mikro, kecil, dan menengah dari ibu rumah tangga. Nah, ini bisa juga ya. Kemudian dengan demikian berdasarkan rincian penerima KUR dalam Permenkor tersebut, ASN baik PNS dan P3K dapat mengajukan kredit KUR bila memiliki usaha yang produktif. Ini ya, usaha yang produktif, sebab dalam PUNE tertulis bahwa penerima KUR termasuk PNS yang baru masuk masa pensiunnya. Nah, jadi kesimpulannya tersebut adalah ASN, PNS maupun P3K dapat mengajukan kredit KUR. Mungkin itu saja video kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.